Onmyo Kaiten Rebirth episode ketiga. Cerita dimulai dengan latihan tanding antara Takeru melawan dua seniornya bernama Iruka dan Kajiki. Dua orang itu sangat meremehkan Takeru yang bahkan tidak bisa mengontrol Godai. Tapi bukan Takeru namanya kalau tidak membuat lawannya makin panas. Dan mereka akan latih tanding 2 versus 2 menggunakan Shikigami masing-masing. Di sisi lain, Seimei dibantu Kazura mencari informasi tentang Takeru, tapi hasilnya nihil. Mereka makin percaya kalau Takeru dari dunia lain. Tapi yang aneh, Takeru memiliki segel bunga lonceng di tangannya, dan itu hanya dimiliki oleh seseorang yang lahir di dunia mereka. Duel latih tanding 2 Shikigami dimulai, di mana Takeru berpasangan dengan Atsunaga dan Iruka berpasangan dengan Kajiki. Duel dimulai dengan Atsunaga yang membuat burung kertas menutupi pandangan Shikigami Iruka dan Kajiki, dan tinggal Takeru memberikan pukulan. Dan tak berjalan lama, duel tersebut dimenangkan oleh tim Takeru dan Atsunaga. Tak selesai di sana, Yura yang cemburu Atsunaga direbut Takeru menghampiri Kajiki untuk berpasangan memanggil Shikigami. Dengan kombinasi yang baru ini, Shikigami Yura memang benar-benar lincah memberikan serangan, tapi serangan akhir terhenti. Atsunaga berhasil menangkis dan balik menyerang dengan teknik 5 petir. Shikigami Atsunaga menembakkan petir dan Shikigami Yura bersiap menangkis. Dan dengan cemburu yang sudah membara, Yura masih bisa menghindari serangan tadi. Tapi yang tak diduga, Shikigami Atsunaga kembali ke mode boneka, dan mereka berdua tidak akan melanjutkan latih tanding karena Yura bukanlah lawan mereka. Atsunaga lalu pergi. Ternyata tujuan latih tanding ini adalah untuk melihat kekuatan Takeru yang kemarin saat dia di dalam kabut hitam. Malam harinya, Takeru makan-makan bersama Tsukimiya. Mereka membahas tentang Atsunaga yang bermimpi menjadi bintang 5 roh. Dan saat Tsukimiya bertanya apakah Takeru juga ingin menjadi bintang 5 roh, dia dengan gampang bilang kalau dia tidak ingin. Dan tujuannya menjadi Onmyoji hanyalah untuk menjaga Tsukimiya. Mendengar itu, Tsukimiya menjadi sangat senang. Melihat senyum Tsukimiya, Takeru ingat momen saat Tsukimiya meninggoy dan berencana mengajak Tsukimiya bersama seharian, tepat di hari dia akan meninggal seperti sebelumnya. Tapi Tsukimiya menolak karena di hari itu ada perayaan. Tsukimiya bilang kalau Oni sangat menakutkan, apalagi mereka sering tiba-tiba datang. Jadi dia bermimpi untuk menghibur masyarakat Denji Hyankyo dengan tariannya dan merasa kalau itulah alasan dia hidup, dan Takeru tidak bisa memaksa. Esoknya, Seimei melakukan eksperimen pada Takeru demi mengeluarkan kekuatan tersembunyi pada Takeru dengan cara Atsunaga harus menembakkan teknik 5 petir pada Takeru seolah-olah akan membunuhnya, dengan harapan apabila nyawa Takeru dalam bahaya, kekuatan misteriusnya bisa bangkit. Dan juga mereka tidak perlu khawatir apabila ada hal tak terduga karena ada Shino yang bisa menyembuhkan Takeru. Eksperimen dimulai, Takeru langsung mencoba menahan teknik 5 petir dengan tinjunya. Dia terus menahannya sampai lengannya terbakar. Shino segera memberikan efek heal pada Takeru, tapi saat efek heal akan menyentuhnya, Takeru menolak dan tiba-tiba dia membuat serangan Atsunaga menghilang dan lukanya langsung sembuh. Entah apa yang terjadi, tapi Seimei menyadari sesuatu tentang kekuatan Takeru. Dan akhirnya datang juga hari di mana Takeru pertama kali masuk ke dunia ini, yaitu di hari perayaan ke-100 tahun. Sama seperti saat dia datang, dia duduk di dalam pertunjukan tari. Tapi bedanya sekarang dia tidak menjadi pengganggu, tapi menjadi penonton sekaligus salah satu Onmyoji. Di tengah penonton, Takeru bertanya apa tujuan sebenarnya dari kedatangan Oni. Dan Atsunaga bilang kalau Oni datang menggunakan kabut hitam untuk menculik manusia dan segala benda di dalam kabut hitam, yang nanti akan dibawa ke dunia Oni dan kemudian akan mereka makan. Oleh karena itu, Atsunaga dan Yura bermimpi menjadi bintang 5 roh untuk turut menjaga kota Denji Hyankyo.
始まるぞ。 Pertunjukan tari dimulai, tapi bukannya menikmati, Takeru mengingat kalau tepat saat itu dia datang ke dunia itu. Dan bukan hanya dia, tapi kabut hitam juga. Dia langsung pergi bergegas memberitahukan pada orang-orang di sana kalau akan datang kabut hitam. Tapi tidak ada yang percaya padanya, sampai kabut hitam benar-benar datang sesuai kata Takeru. Dan kali ini anak kecil yang sebelumnya dia selamatkan, bisa dia selamatkan lebih awal tanpa terperangkap di dalam kabut hitam. これは前と同じにはさせねえ。 Oleh karena kejadian itu, Atsunaga dan Seimei mulai mendiskusikan tentang Takeru yang pernah bilang kalau dia dari masa depan. Dan kabut hitam datang sesuai yang diceritakan Takeru. Dan Atsunaga benar-benar mulai percaya pada Takeru. Besokan harinya, Takeru menyimpulkan karena anak kecil yang kemarin selamat, artinya dia juga bisa menyelamatkan Tsukimiya. Tapi latihannya terhenti ketika Yura datang mengajaknya berduel, tapi tanpa kekuatan Onmyoji dan cukup pakai tangan kosong atau taijutsu. Dan Takeru menerimanya sambil menunggu sore hari di mana kabut hitam yang mengancam Tsukimiya terjadi. Dan juga ada Atsunaga yang terus memantau Tsukimiya dari dekat. Duel Yura dan Takeru dimulai dengan peraturan siapa yang bokong atau lututnya menyentuh lantai dialah yang kalah. Yura ternyata di luar ekspektasi di mana dirinya sangat kuat walau tanpa kekuatan Onmyo-nya. Dia membuat Takeru babak belur dan terpojok sampai di suatu momen tak diduga Takeru menyerang Yura dengan sangat cepat dan berhasil meninju Yura dari bawah, membuat bokong Yura menyentuh lantai dan itu artinya duel kali ini dimenangkan oleh Takeru. Tepat saat duel mereka selesai, alarm tanda kabut hitam muncul yang tidak diduga oleh Takeru karena ini masih siang. Takeru berlari mencari Tsukimiya dan saat ketemu sudah terlambat. Tsukimiya terjebak lagi di dalam kabut hitam dan sialnya Atsunaga juga. Takeru lalu bersikeras untuk menolong Tsukimiya walau tidak ada Atsunaga, tapi kini Yura sudah tidak merasa cemburu lagi, bersedia untuk membantu Takeru. Dan dari sini Yura dan Takeru terlihat mulai akrab. Monster Oni yang sebelumnya mencabik-cabik Takeru muncul lagi dan saat akan menghancurkan batu-batu manusia, Shikigami versi Takeru dan Yura datang. Dengan jurus pintu kemana saja, Oni tersebut terus menghindar dan menyerang lewat pintunya. Dan meski Shikigami bisa menghindar, mereka tidak sadar kalau yang terbakar api adalah patung Tsukimiya. Takeru mulai marah dan mencoba melindungi Tsukimiya. Dengan memanfaatkan patung Tsukimiya, Oni tadi mengeluarkan banyak pintu dimensi di sekitar Shikigami dan membakarnya bertubi-tubi. Shikigami Takeru tidak ada pilihan lain selain menerima serangan Oni, sembari terus melindungi patung Tsukimiya. Serangan tadi membuat pelindung Shikigami mereka melemah dan mereka harus menghindar, kalau tidak akan berbahaya. Dan di sisi lain, Oni sudah bersiap dengan serangan tembakannya dan disinilah kekuatan Takeru kembali keluar dan berhasil menghilangkan serangan Oni demi menjaga Tsukimiya dan mereka langsung menyerang balik. Tinju Shikigami berhasil ditahan lagi, tapi tak lama Takeru bisa menghancurkannya walau ternyata Oni sudah membuka pintu dimensi di atasnya dan akan menyerang Takeru dari belakang. Dan ya, terlihat siluet tubuh yang tertusuk cakar tajam yang ternyata itu adalah tangan Shikigami yang berhasil menusuk tubuh Oni. Ternyata Takeru berhasil membaca pergerakan Oni dan berhasil menusuknya sekaligus mengambil inti Oni langsung dari tubuhnya dan dia hancurkan. Dengan begitu, Oni berhasil dikalahkan dan kabut hitam mulai hilang. Dia memastikan kalau Tsukimiya masih hidup dan dengan begitu, dia berhasil menyelamatkan Tsukimiya termasuk juga dirinya. Takeru berhasil dan tidak mengulang momen sebelumnya. Dan episode ini selesai. Nantikan terus episode berikutnya dan alur cerita anime lainnya. Hanya di RWPP Anime. Pastikan dukung kami dengan cara like dan subscribe-nya ya.